Adu Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan dulu, nama saya F. Sunardi dari SMA Negeri 1 Sengah Temila. Saya Lorianus dari SMP Negeri 3 Sompa. Saya Hendrikus dari SMK Negeri 1 Sengah Temila. Berikut kami akan menampilkan hasil coaching untuk supervisi akademik kami. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Hendrikus. Selamat siang Pak Lorianus. Bagaimana kabar Bapak dan bagaimana perjalanan hari ini menuju di sekolah SMA Negeri 1 Sengah Temila ini? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi kabar saya pada hari ini baik-baik saja. Jadi dari perjalanan Sompa menuju ke Senakin itu sekitar 1 jam, dan puji Tuhan saya bisa sampai di sini dalam keadaan selamat Pak. Terima kasih. Mungkin karena berkat bimbingan Tuhan, jadi selamat sampai tujuan hingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Iya Pak. Baik, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal nih Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bapak Iya. yang terkait konsentrasi hari ini. Jadi yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada siang hari ini. Pada coaching siang hari ini, saya akan menilai coach dan coaching apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot, serta bagaimana coaching menanggapi pertanyaan dari coach. Jadi ada 3 pertanyaan yang saya akan berikan kepada Bapak. Jadi pertanyaan yang pertama itu, kompetensi apa saja yang Bapak kembangkan pada coaching siang hari ini? Baik Pak, jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini. Yang pertama, saya akan mendengarkan secara aktif, ya, atau present. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot, ya, dan terakhir saya akan kehadiran penuh atau present. Berarti ada 3 hal yang Bapak Iya, Pak. sampaikan pada kesempatan hari ini dan coaching pada siang hari ini Pak. Ya. Jadi terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua untuk Bapak, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada siang hari ini? Oke, yang ingin saya observasi itu Pak adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Di satu saja ya. Iya. Kompetensinya. Berarti lewat pertanyaan nanti dapat mengetahui apa yang akan terjadi saat coaching dilaksanakan. Iya Pak. Jadi pertanyaan terakhir, jadi dalam coaching itu ada indikator. Jadi bagaimana indikator yang bagaimana yang ingin Bapak lakukan dalam proses coaching pada siang hari ini? Baik Pak, jadi pada coaching kali ini saya ingin coach saya itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga nanti bisa mengetahui tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Terima kasih. Jadi demikian dulu Pak para observasi kita pada siang hari ini. Silakan Bapak melakukan coaching pada Bapak F. Sunardi. Semoga coaching pada siang hari ini sangat bermanfaat dan semoga dapat terlaksana dengan sukses. Terima kasih Pak Hendrikus. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat pagi Pak. Oke, selamat Selamat pagi. siang. Selamat.
Silakan dulu Pak. Oke. Apa kabarnya nih Pak Sunardi? Baik, luar Baik biasa. ya. Oke, luar biasa. Oke. Bagaimana tadi Pak perjalanannya menuju ke tempat ini Pak? Tadi agak lambat Pak, Agak kurang lambat lebih ya? sekitar 15 menit karena ada harus telur dan lain hal di rumah sehingga tidak bisa tepat waktu. Baik. Jadi dengar-dengar ini Pak, ada yang ingin Bapak sampaikan? Iya. Ada Pak ya? Ada beberapa Pak. Ada berapa ya? Jadi kita akan berdiskusi Pak pada hari ini. Cuman waktu kita mungkin 15 sampai 20 menit aja ya Pak ya. Siap. Sambil kita ngobrol-ngobrol ini Pak. Ya. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini? Iya Pak, langsung saja Pak. Saya ini kan mengajar di sekolah ini khusus kelas 3 dan saya kebetulan guru BK. Jadi guru BK itu kan identik dengan apa? Kami itu identik dengan digitalisasi lah dengan kata lain untuk mempermudah pekerjaan kami seperti asesmen, untuk data, minta data siswa, minta data dan sebagainya. Kami banyak menggunakan HP berupa Google Form maupun via WA ataupun bisa Google Drive dan sebagainya. Sementara sekolah kami ini tidak mengizinkan murid itu untuk membawa HP. Jadi kendala saya itu sangat sulit untuk melakukan asesmen sesuai dengan yang saya inginkan. Karena gini Pak, mengapa asesmen itu menjadi kunci penting bagi kami? Kami BK ini kan agak berbeda Pak dengan mata pelajaran lain. Kalau kami itu kan membuat sebuah perangkat ajar atau menuangkan sebuah modul itu bukan dari buku Pak, bukan langsung dari buku jadi modul, tapi proses kami itu jadi satu modul itu yang pertama kita harus asesmen dulu, namanya asesmen kebutuhan peserta didik. Setelah ada asesmen ini baru kita bisa memetakan kebutuhan siswa. Contoh misalnya kelas 12 IPA A. 12 IPA ini apa sih yang kita perlukan materinya? Contoh misalnya paling mereka adalah tentang perguruan tinggi atau tentang pekerjaan lanjut. Maka itu yang kita carikan modulnya. Terus bagi siswa yang mengalami masalah sedikit itu baru kita lakukan dengan konseling individu atau konseling kelompok atau dengan individu atau dengan kelompok begitu Pak. Jadi kendala saya di situ Pak. Jadi itu yang menjadi kendala saya sehingga saya agak susah untuk membuat atau menyusun perangkat saya di sekolah ini. Baik. Kalau saya garis bawahi dari permasalahan Bapak tadi, jadi karena Bapak ini ngajar guru BK, kemudian kelas 3 Pak ya. Iya. Oke, jadi di tempat Bapak itu siswa itu tidak diperkenankan untuk membawa HP, itu jadi kendalanya. Jadi yang Bapak kendalai itu adalah bagaimana Bapak ini membuat perangkat ajar, sementara siswa itu tidak diperbolehkan Iya. membawa HP. Iya. Apa benar itu Pak? Iya seperti Oke. itu. Kira-kira Pak, dari percakapan kita ini apa yang ingin Bapak harapkan? Ya, kita ada sharing ya Pak. Bisa Iya. berdiskusi, sharing, dan nanti bisa dapat solusi lah Pak bisa atau pencerahan sedikit untuk langkah apa yang kira-kira tepat atau bermanfaat untuk murid khususnya Pak. Itu ya Pak. Jadi yang ingin Bapak harapkan itu, jadi kita pada kesempatan ini Bapak itu menemukan solusi Pak ya dari permasalahan yang telah Bapak hadapi tadi, yaitu bagaimana itu Bapak itu bisa membuat perangkat ajar sementara siswa itu tidak diizinkan. Iya Pak. Kira-kira Pak, kondisi di sekolahan Bapak ini untuk kondisi sekarang Pak ya, kalau kita rating itu dari 0 sampai 10 kira-kira Kondisi apa tuh? kondisi sekarang, kondisi tadi Ya, kesulitan saya. kesulitan Bapak tadi itu Ya, kalau dari 1 10 tapi baru 2 Pak. baru 2 ya. Iya. Oke. Karena tidak boleh sama sekali. Betul. Tanpa zero, orang bilang zero toleransi lah. Kalau bawa HP langsung tangkap, tahan, tanya orang tua. Betul. Jadi kondisi sekarang di sekolah Bapak itu ada di level 2 Pak ya? Iya, untuk tadi ya, Untuk keterbukaan. untuk yang sekarang. Iya, keterbukaan akses informasi. Kira-kira untuk yang idealnya itu Bapak mengharapkan itu ke level berapa Pak? Yang ingin Bapak Yang tingkatkan? paling tidak itu sebenarnya sampai level 6 atau 7 dulu lah kalau itu sementara kalau bisa itu. Jadi Bapak ingin meningkatkan dari level 2 tadi Pak ya? Iya. Jadi Bapak menginginkan ke level 7. Baik. Oke. Kondisi seperti apa yang ideal yang ingin Bapak harapkan? Ya siswa bawa HP. Siswa
bisa membawa HP ya. tetapi dengan catatan digunakan sebagaimana mestinya. Jadi yang ingin Bapak harapkan kondisi di sekolah Bapak siswa itu Ya, bisa bawa HP bisa membawa HP dan menggunakan HP itu secara bijaksana supaya bukan hanya bawa tapi tidak bijaksana, tapi HP tapi secara bijaksana seperti itu. Kira-kira ini Pak, menurut pendapat Bapak, rencana yang ingin Bapak lakukan agar siswa itu bisa membawa HP itu gimana itu Pak? Itu juga yang masih saya bingung nih Pak. Kira-kira saya ingin bertukar pikiran, mungkin Bapak pernah mengalami atau bagaimana apa ya, bisa berbagi pengalaman lah Pak dengan saya, karena saya juga sudah berusaha berkomunikasi dengan Waka, dengan Sarma dan sebagainya, dengan rekan-rekan guru, kayaknya tetap sulit untuk diwujudkan. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman tentang itu, kira-kira begitu. Baik, tadi Bapak mengatakan rencana yang akan Bapak lakukan itu yaitu berdiskusi, Iya. berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, Pak ya. Pertanyaan saya berikutnya Pak, kira-kira ada nggak rencana yang lain Pak, Oh, iya. selain Bapak itu berkolaborasi dengan teman sejawat? Ada sih Pak, tapi agak ribet sebenarnya. Ribetnya apa? Yang mau saya itu sebetulnya kan langsung eksekusi bersama siswa, tapi ini mau saya menggunakan perantara lagi. Saya ini kan berupa Google Form Pak. Jadi berupa Google Form, pertanyaan angket-angket itu kurang lebih ada 50 pertanyaan. Itu ada di Google Form semua, dan kalau saya kerjakan itu secara manual, karena siswa asus saya itu 9 kelas, 9 kali 3 berarti kurang lebih sekitar 260-an siswa Pak, kurang lebih. Nah, dengan 260 siswa itu kalau saya kerjakan secara manual, mungkin dalam 3 bulan, 4 bulan terus selesai Pak, kalau manual ya. Tapi kalau saya menggunakan Google Form itu paling lama 1 minggu selesai. Itu perangkat tiga. Jadi ya saya berusaha nih lagi komunikasi dengan wali kelas. Kemarin saya minta izin dengan wakaf kurikulum. Saya mungkin sebenarnya meminta dukungannya. Saya akan kirimkan dengan wali kelas. Nanti wali kelas itu mengirimkan via grup WA grup di masing-masing kelas. Gitu. Jadi mungkin ini satu-satunya cara Pak yang mungkin bisa saya tempuh. Baik Pak, jadi ada 2 rencana yang akan Bapak Iya. lakukan. Tadi yang pertama, Bapak akan berkolaborasi dengan Wali kelas. dengan Wali kelas. wali kelas, rekan-rekan guru sejawat Pak ya. Dan Wali yang kelas nih, kedua, kalau kalau guru sih mungkin agak iya. karena ini sifatnya dia data kelas. Mungkin kalau guru umum itu tidak begitu tidak begitu signifikan lah pengaruhnya. Baik. Tapi yang sangat besar pengaruh itu adalah wali kelas, karena nanti wali kelas itu langsung, karena aplikasi ini Pak, gini ada satu juga aplikasi itu gaya belajar itu tidak bisa gini. Saya berikan pada wali kelas berikan pada siswa. Aplikasi tersebut tidak akan terbuka apabila murid tersebut tidak menyimpan nomor orang yang mengirimkan aplikasi, itu akan terakses. Jadi harus dia dulu disimpan dulu kontaknya gitu, baru bisa terakses. Ya, karena ini sistem gitu ya, sistem digitalisasi. Jadi ya wali kelas sih Pak, daripada pertanyaan wali kelas. Oke. Jadi kalau saya garis bawahi Pak, tadi ada 2 Pak ya. Yang Iya. pertama berkolaborasi, yang kedua itu tadi Bapak menggunakan perantara Iya. Google Form ya Google sebagai Form. aplikasi. Itu dari kedua itu Pak, yang menurut Bapak paling enak dilakukan itu yang mana itu Pak? Ya Google Form itu paling enak lakukan, tapi saya harus minta bantuan wali kelas ya. Google Form itu lebih enak, dan tapi harus diminta bantuan wali kelas untuk menyebarkannya. Baik. Karena ini yang akan mudah membantu saya gitu. Karena kalau Google Form itu paling 1 minggu selesai lah Pak. 1 minggu itu selesai, dan bahkan dalam hanya kalau 1 hari itu selesai, 1 hari selesai. Misalnya hari ini saya masuk kan, kalau bawa HP nih, Iya. saya masuk, saya bacakan, anak langsung isi HP, langsung selesai hari itu juga, udah dapat asesmen, dapat data kelas, dapat data konsuli, dan saya langsung bisa menentukan di kelas itu topik apa yang cocok diberikan. Nah, jadi kalau perangkatnya itu bisa, jadi dia kayak ada satu sistem memang yang mengatur, bisa melihat di kelas itu masalah mana yang paling tinggi dan masalah mana yang paling rendah. Jadi itu yang saya berikan. Baru setelah itu saya dapat,
Baru saya bisa cari referensinya apa. Berarti modul ini yang cocok. Nah, baru saya bisa buat modul. Nah, begitu Pak. Pak ya, jadi untuk waktu yang sekarang ini yang akan Bapak pilih itu adalah Google melalui Google Form sebagai aplikasi ya untuk mencari bahan ajar Bapak. Iya, kepada data kepada murid. Iya. Kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak? Wali kelas pasti. Wali kelas ya? Wali kelas. Wali kelas. Oke. Artinya di sini Pak, jadi Bapak itu harus berkolaborasi dengan wali kelas. Oke. Dan juga mungkin Pak juga bisa berdiskusi juga dengan kepala sekolah. Itu pasti itu untuk izin ya? sudah. Baik. Dengan atasan dan waka itu oke, tetapi tetap tadi ya saya harus ya agak lama lah prosesnya, yang seharusnya jadi itu dalam waktu 1 jam selesai ya, karena harus pakai perantara seperti ini, mau tidak mau ya paling cepat tuh 1 minggu paling cepat. Kira-kira ini Pak, kapan rencana Bapak ini mau dilakukan Pak? Ya Senin besok sudah harus eksekusi. Hari Senin besok Pak ya? Harus, karena ini awal semester. Oke, baik. Ya semester berarti kita kan harus buat perangkat ajar Pak. Senin besok minimal sesuai dengan jadwal saya kan, ya masuk kelas masing-masing. Ya Kamis itu kelas terakhir harus selesai. Jadi minggu kedua perangkat sudah Oke, intinya minggu depan itu Pak, hari Senin ini Bapak sudah melaksanakan. Harus melaksanakan. Baik Pak. Itu lagi akan, tapi harus laksanakan. Oke, kira-kira Pak dari percakapan kita ini Pak, apa yang dapat Bapak simpulkan? Pertama, yang tidak kita bersatu diskusi. Kita diskusi sama-sama memecahkan permasalahan yang saya hadapi Pak. Iya. Tentang permasalahan dalam proses pembelajaran. Dan saya bisa menyampaikan ini kepada Bapak, tidak ya mengurangi lah Pak sedikit intensitas tekanan itu. Ya, dan siapa tahu ya Bapak bisa berbagi pendapat dengan saya atau bercerita atau berbagi pengalaman lah dengan saya Pak, berbagi praktik baik dengan saya. Baik Pak, jadi dari percakapan kita ini jadi Bapak ada sedikit menemukan solusi lah Pak ya, seperti solusi itu. dari permasalahan Bapak. Nanti saya tunggu loh Pak hari Senin itu Pak, rencana Bapak, dan saya sangat mengapresiasi Bapak, dan kapan-kapan kita mungkin kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Siap Pak. Oke. Mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan. Untuk sementara itu saja Pak yang ingin saya sampaikan, karena saat ini fokusnya di situ dulu Pak, karena ini yang harus dieksekusi secara cepat. Baik Pak, jadi saya kira percakapan kita hari ini saya sampaikan di sini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak Saya atas menunggu bantuannya. Pak. Saya akan Siap. tunggu kabar dari Bapak. Siap, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Hendrikus. Selamat siang Pak Nurianus. Tadi Bapak sudah melakukan observasi pada Bapak Sunardi, kemudian sudah melakukan coaching juga. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasal observasi yang Bapak sudah lakukan oleh Bapak Sunardi. Apa yang sudah Bapak Sunardi nanti bisa ia laksanakan dengan baik di sekolahnya. Tidak. Pertama, saya akan bertanya kepada Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi kami tadi sudah melakukan coaching, dan saya tadi sudah merasa itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi sudah ada tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana, dan ada tanggung jawab. Jadi Bapak sudah melakukan coaching pada Bapak
alur yang sudah Bapak sampaikan kepada saya pas kita dan sebelum Bapak melakukan coaching pada Bapak Sunardi. Nah, tadi juga Bapak sudah sampaikan memang sudah mengarah ke alur tirta ya Pak. Jadi Bapak juga sudah menyampaikan atau menanyakan pertanyaan berbobot sehingga coach Bapak dapat menentukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang Bapak Sunardi itu hadapi. Nah, untuk sekarang ini salah satu contoh tadi bahwa anak-anak itu tidak boleh membawa HP di sekolah. Nah, kalau mereka ketahuan membawa HP akan dikenakan sanksi. Tetapi pada kenyataannya Bapak Sunardi tadi sudah mengatakan bahwa Bapak Sunardi ini memerlukan HP untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai guru bimbingan konseling di sekolah. Karena saya juga ingat dengan BK ini pada saat saya di bangku SMA, memang sangat penting. Nah, karena dunia sekarang ini melakukan semua pakai media sosial, bahkan pakai link dan sebagainya, memang itu menjadi penunjang dalam tugas kita sebagai seorang guru ya. Nah, tadi Bapak juga sudah memberikan masukan, saran, menanyakan kapan akan dilakukan hal ini. Itu sangat membantu juga Pak Sunardi dalam proses yang ia lakukan sebagai seorang guru. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir sebelum kita menyelesaikan pembahasan dan pembicaraan kita, Pak Hendikus. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak laksanakan dan Bapak lakukan kepada Bapak Sunardi? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, itu yang pertama itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya akan selalu belajar bagaimana cara menggali coaching itu agar dia itu bisa menceritakan, ya, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan saya mencoba akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi, menggali permasalahan dari coach saya. Jadi saya ini perlu belajar lagi latihan Pak untuk coaching ini agar ke depan itu bisa lebih sempurna. Terus, jadi demikian observasi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi saya, Pak Hendikus dan Pak Sunardi. Ini sangat membantu sekali karena kita bisa memahami dan mengetahui permasalahan yang terjadi di hidup kita masing-masing, dan kita dapat membicarakannya, dapat membahasnya dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Hendikus. Ya, Pak, sama-sama. Saya tutup dengan selamat siang. Selamat siang.